Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Himawan. Saya mahasiswa Universitas Darul Gajah Jakarta, Fakultas Agama Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tasri pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ini adalah sebagai tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Tarikh Tasri yang dibimbing oleh dosen pengampu Ustadz Sofyan Munawar SHI MA. Kita mulai dengan pembahasan Tarikh Tasri pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Tarikh Tasri dan dasar hukum Islam. Pengertian Tarikh Tasri secara bahasa tarikh berarti sejarah atau waktu. Tasri berarti persyaratan hukum, berasal dari kata syara'a yang berarti menetapkan hukum. Jadi secara bahasa berarti pensyariatan atau pemberlakuan hukum. Secara istilah tasri adalah proses penetapan hukum syariat yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam konteks sejarah Islam, tasri juga merujuk pada tahapan-tahapan perkembangan hukum Islam yang terjadi sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai kepada masa Khulafaur Rasyidin. Periode tasri pada masa Rasulullah SAW, periode kenabian merupakan masa paling penting dalam sejarah tasri, karena pada masa inilah hukum Islam diturunkan langsung melalui wahyu ilahi yang bersifat otoritatif dan final. Proses tasri dalam periode ini berlangsung secara bertahap dan berfungsi sebagai fondasi utama bagi sistem hukum Islam yang berkembang. Kemudian, dalam sejarahnya, periode ini dapat dibagi ke dalam dua fase utama, yaitu fase Makkah dan fase Madinah, dengan karakteristik tasri yang berbeda sesuai dengan dinamika sosial yang dihadapi umat Islam pada waktu itu. Tasri pada masa fase Mekah. Fokus tasri pada masa Mekah adalah pembentukan akidah dan penguatan moral. Hukum yang disyariatkan masih bersifat global dan berkaitan dengan keimanan serta akhlak. Contohnya adalah larangan menyembah berhala, ajakan bertauhid, dan kewajiban sholat. Contoh ayat yang diturunkan pada periode ini antara lain adalah surat Al-Ikhlas sebagai deklarasi tauhid, surat Al-Ma'un yang mengajarkan kepedulian sosial. Surat Al-Ma'un ini mengajarkan bagaimana kepedulian sama sahabat pada waktu itu. Kemudian ada kewajiban sholat sebagai ibadah utama yang menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Dalam bahasa ini syariat belum mengatur secara rinci urusan sosial politik, karena prioritas utamanya adalah pembentukan karakter pribadi dan komunitas beriman. Kemudian tasri pada fase Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Islam memasuki fase baru sebagai entitas sosial dan politik. Tasri menjadi lebih rinci, mencakup aspek muamalah, jinayah siasah, dan peradilan. Lahir hukum-hukum seperti waris, zakat, jihad, dan tata cara interaksi sosial. Beberapa contoh tasri penting dalam fase ini antara lain hukum waris dalam surat An-Nisa ayat 11-12, kewajiban zakat dan ketentuan pembagiannya dalam surat At-Taubah ayat 60, hukum jihad dan peperangan Al-Baqarah ayat 90. Kemudian adanya Piagam Madinah sebagai dasar tata negara yang menjamin hak hidup damai bagi komunitas muslim dan non-muslim di Madinah. Kemudian ada hukum pernikahan, perceraian, dan nafkah sebagai bagian dari pengaturan hukum keluarga. Fase ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan,
tetapi juga hubungan horizontal antara individu dalam masyarakat. Kemudian pada masa ini adanya ijtihad Nabi Muhammad SAW dan signifikasinya. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menerima wahyu, tetapi juga melakukan ijtihad dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam wahyu. Ijtihad Nabi menjadi landasan penting dalam mengembangkan fleksibilitas hukum Islam. Beberapa contoh adalah keputusan terhadap tawanan perang Badar dan kebijakan beliau berdasarkan maslahat umat. Kemudian masuk pada perkembangan tasri masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin yaitu pada 632 sampai 661 Masehi merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan tasri. Meski wahyu telah berhenti setelah Rasulullah SAW wafat, proses legislasi hukum Islam tidak berhenti. Para khalifah yang terdiri dari para sahabat-sahabat utama Nabi SAW meneruskan kepemimpinan umat dengan menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan. Karakteristik masing-masing khalifah turut mewarnai corak ijtihad dan kontribusi mereka terhadap bangunan hukum Islam pada waktu itu. Masa Khulafaur Rasyidin ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi. Dalam hal ini, tantangan utama pada masa ini adalah kemurtadan dan penolakan umat membayar zakat. Ada sebagian umat pada waktu itu yang menolak membayar zakat. Maka Abu Bakar bersikap tegas dengan menggunakan kekuatan untuk menjaga keutuhan ajaran Islam. Abu Bakar menunjukkan ketegasan sikap dengan menganggap penolakan zakat sebagai bentuk pemberontakan terhadap negara Islam, lalu memutuskan memerangi mereka dalam perang Riddah. Keputusannya ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya ritual pribadi, melainkan juga bagian dari struktur sosial yang wajib ditaati. Kemudian pada masa Umar Ibn Khattab 634 sampai 644 Masehi. Pada masa beliau ini dikenal sebagai mujtahid besar. Ia memperluas wilayah hukum Islam dan melakukan ijtihad seperti pengaturan kalender Islam Hijriah, keputusan sosial berdasarkan maslahat, serta pembentukan sistem administrasi negara yang terorganisir. Kepemimpinannya sangat progresif, ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam hingga ke Persia dan Romawi Timur, dan menuntut pembaruan dalam struktur hukum dan administrasi. Beberapa inovasi pada masa Sayyidina Umar antara lain yaitu menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Kemudian melakukan ijtihad kontekstual seperti menunda pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri pada masa paceklik demi menghindari ketidakadilan. Membentuk sistem Dewan, Biro Administrasi Negara, termasuk penggajian untuk tentara dan petugas-petugas negara, serta sistem pencatatan negara yang sistematis. Kemudian membatasi hak tanah bagi kaum muslimin di wilayah taklukan demi mencegah ketimpangan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Langkah ini menegaskan bahwa tasri pada masa Umar Ibn Khattab tidak hanya berpijak pada teks, tetapi juga mempertimbangkan maqasid syariah dan realitas masyarakat yang dihadapinya pada waktu itu. Kemudian tasri pada masa Sayyidina Utsman Ibn Affan 644 sampai 656 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman Ibn Affan, ekspansi wilayah Islam semakin meluas, mencapai wilayah-wilayah baru seperti Afrika Utara, Asia Tengah, dan sebagian Eropa. Kondisi ini membawa dampak besar terhadap dinamika sosial dan hukum umat Islam, karena umat dari berbagai latar belakang, bahasa, dan budaya mulai bergabung ke dalam masyarakat Islam. Maka Utsman melakukan stabilisasi hukum dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kontribusi utamanya yaitu menstandarkan bacaan Al-Quran atau kodifikasi dan standarisasi mushaf Al-Quran.
Ketika perbedaan bacaan qiraat di berbagai wilayah mulai menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan, Utsman mengambil langkah strategis dengan membentuk tim penyalin mushaf resmi yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Mushaf tersandar tersebut kemudian dikirim ke berbagai kota besar seperti Kufah, Basrah, dan Syam. Sementara versi lain yang tidak sesuai dibakar. Langkah ini bukan hanya keputusan administratif tetapi juga bagian dan ijtihad demi menjaga persatuan akidah dan hukum syariat di tengah keragaman umat Islam pada masa itu. Kemudian pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada masa ini beliau menghadapi masa penuh konflik politik, termasuk pecahnya Perang Jamal dan Perang Siffin. Situasi ini menyebabkan perhatian utama pemerintah terfokus pada stabilitas politik dan penyatuan kembali umat Islam yang terpecah akibat konflik internal. Meskipun demikian, Ali dikenal sebagai orang yang kuat berprinsip, yaitu Ali tetap menggunakan prinsip qiyas dan ijtihad. Dia menjadi rujukan utama dalam fatwa dan menjadikan maslahat sebagai pijakan dalam setiap keputusannya. Ali juga dikenal memiliki kemampuan qiyas dan istinbat hukum yang mendalam dan menjadi rujukan dalam banyak permasalahan fikih. Ali menetapkan pentingnya keadilan substansif dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Dalam konteks tasri, prinsip ini tercermin dari pengawasan ketat terhadap para pejabat negara, serta penunjukan qadi hukum, qadi hakim yang kompeten dan jujur. Ia menolak keras penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu, dan secara konsisten memprioritaskan prinsip masalah kemaslahatan umum dalam setiap kebijakan hukumnya. Salah satu sumbangsi besar dari masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah terbentuknya dasar-dasar pemikiran hukum Islam yang bercorak kritis dan menjunjung tinggi prinsip egalitarianisme dalam berbagai khutbah dan ucapannya yang terdokumentasi dalam Nahj al-Balagha. Ali menegaskan bahwa kekuasaan merupakan titipan yang harus dijalankan dengan keadilan, bukan sebagai sarana untuk melayani kepentingan kelompok tertentu atau golongan. Di tengah konflik internal dan tekanan politik yang melanda umat Islam kala itu, Ali tetap menjunjung tinggi posisi ulama dan ahli fikih sebagai otoritas penting dalam merumuskan dan memutuskan hukum. Beliau memberikan ruang bagi musyawarah sebagai bagian dari pengambilan keputusan yang menandakan bahwa syariat Islam bersifat kolektif dan tidak diputuskan secara sepihak. Penutup, kesimpulan, berdasarkan pembahasan pada bab tadi yang saya bacakan, dapat disimpulkan bahwa masa Rasulullah SAW merupakan masa peletakan dasar hukum Islam yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Proses tasri pada masa itu sangat erat dengan kondisi sosial spiritual umat Islam pada awal. Karakteristik tasri pada masa Nabi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Pada masa Khalifah Rasyidin, meskipun wahyu telah terhenti, proses tasri tetap berlangsung melalui ijtihad para khalifah berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah Rasyidin juga berjasa dalam kodifikasi hukum dan penguatan struktur pemerintahan Islam yang menjadi dasar bagi perkembangan Islam sampai saat ini. Perkembangan tasri sejak masa Nabi hingga Khalifah Rasyidin menunjukkan adanya proses evaluasi hukum Islam yang dinamis. Ijtihad menjadi kunci utama dalam pengembangan hukum yang konseptual dan masalah. Demikian yang bisa saya jelaskan dari tarikh tasri pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Rasyidin. Semoga bermanfaat. Mohon dibuka segala kekurangannya. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.